Kak Roma, lihat mereka bahagia. Adik-adik, Iya. Kak Meli udah sapa adik-adik nih. Sapa kakak tim pemusik. Shalom kakak tim pemusik. Wah, Semangat sekali mereka. Sekarang Shalom Kak Roma yang pendek. ih, Kak Melin. Maaf, aku keceplosan Kak. Maaf ya. Kak Melin sih ngejek. Aduh, keceplosan, maaf ya Kak Roma. Oke deh. Tandanya kita udah minta maaf. Tos dulu dong. Yes. Adik-adik, yang tadi nggak boleh ditiru ya. Nggak boleh bilang. Adik-adik, nggak boleh bilang. Kamu pendek, Ya nggak boleh. kamu hitam, Nggak boleh. kamu pesek, Nggak boleh. rambutmu pendek. No 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 no. Itu tidak boleh. Karena apa adik-adik? Kak Roma, Kak Melin, kakak tim pemusik, adik-adik di rumah itu semua istimewa. Istimewa dong. Udah minta maaf, Kak Melin mau sapa Kak Roma lagi deh. Boleh ya Kak? Pasti. Shalom Kak Roma yang cantik. Salam juga Kak Melin yang cantik dan yang Gitu manis. dong. Bisa buat orang happy loh, hanya dengan satu kalimat. Kak, daripada lama-lama kita undang Bangkit Berdiri aja yuk. Yuk. Kak Melin hitung 1 sampai 3. Yang kakinya masih kuat, belum opung-opung nih ya. Berdirinya pasti paling cepat. 1, 2, Adik-adik semangat. 3. Yes. Semangat banget Kak Melin. Loh, kok ada yang pegang makanan? Kan kita mau ibadah Kak. Emang boleh ya pegang makanan? Adik-adik letak dulu makanannya. Nanti Kak Melin ngambek kalau ada yang masih pegang makanan Kak. Letakin dulu deh makanannya. Iya. Iya ada yang makan jeruk Kak. Wah adik-adik nanti selesai ibadah baru boleh deh ya. Kita hormati Tuhan, kita mau kasih yang terbaik. Walaupun dari sini Kak Melin masih bisa lihat. Yang pakai baju kotak-kotak. Kok senggol-senggol temen tuh? Nono ya, tidak ya, tidak boleh. Adik-adik, udah bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu ini. Musik Kak. Boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Tangannya ku istimewa. Karena ku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hidupku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi ya. Senyum. Katakanku tak berarti. Kasih tahu temennya. Ya Ya boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Dia katakan ku istimewa. Goyang dong. Ku istimewa. Coba. Karena ku miliknya, ku istimewa.
belajar sama-sama ya adik-adik ya. Kita ulang dari awal. Ayo adik-adik semangat. Katakan. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. dia katakan. Apa Kak Roma? Dia katakan Istimewa. Dua juga. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hidupku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi, ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, katakan, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hidupku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi, dia lahir dalam hidupku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi lebih kencang. Dia lahir dalam hidupku dan jadikanku istimewa. Yes, tepuk tangan adik-adik. kayaknya masih belum berkeringat ini adik-adik di rumah ini Kak Melin. Kak Roma, Kak Melin mau adik-adik. Adik-adik di rumah nyanyi, tetangganya harus sampai dengar. Yang belum bangun harus Ayo bangun. semangat adik-adik. Jadi harus semangat. Kak Roma, tahu nggak? Kak Melin ini kids zaman now. Wow. Anak zaman sekarang, adik-adik di rumah anak zaman sekarang nggak? Coba, sekarang kalau anak zaman sekarang fotonya sering gini Kak Roma. Gimana ya? Coba adik-adik post deh, gimana yang keren menurut adik-adik kids zaman now, gimana sekarang keren? Ih, Kak, ada yang gini Kak. Wis, mantap Itu mantap. tuh yang pakai baju biru ada yang gini. Ih, lucu ya Kak, mereka emang kids zaman now. Tapi kids zaman now-nya itu untuk Tuhan Kak, bukan untuk dunia. Kayak lagu ini. Kita belajar sama-sama ya Kak. Adik-adik di rumah juga ya. Yuk mesti Kak. Buat dulu tuh post kids anak zaman now. Adik-adik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Tunggu Kak, kalau mereka kayak gitu tadi kayaknya bukan kids zaman now deh Kak. Harus Kak Melin ajarin ya kids zaman now itu gimana. Oke deh, gak apa-apa. Ulang dari awal Kak, kids zaman now. Ikutin ya. Nah, ikutin Kak Melin nih. Pause dulu bos, kids zaman now. Oke, siap. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, Kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Yeah, yeah, yeah. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Katakan, tanganku,
ngasih lagu baru mereka bilang gini, ini lagu apa sih? Ini lagu apa sih? Nggak tahu lagu apa, nggak pernah diajarin. Adik-adik, ini lagu untuk kids zaman now-nya Tuhan. Adik-adik kira-kira kids zaman now-nya Tuhan nggak? Kak Melin, boleh nggak kalau diulang sekali lagi supaya adik-adik di rumah bisa juga hafal? Curiga nih Kak, jangan-jangan mereka bukan kids zaman now. Iya nggak sih? Itu kids zaman now nggak Kak? Oh iya, aku katanya, tapi nggak nyanyi tuh Kak. Kita belajar sama-sama ya. Kita ulang dari awal ya, adik-adik. Lebih semangat. Tepuk tangan dulu. Yuk sama-sama adik-adik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Hidupku jadi milik siapa adik-adik? Miliknya Tuhan. Yeay. Gitu dong semangatnya. kids zaman now. Kak Roma kids zaman now nggak? Pasti. Coba Tapi- kids zaman now gimana Kak kalau post? Oh gitu. Lagi Kak? Oh gitu. Sekali lagi deh Kak, minta kids zaman now. Ya. Gitu ternyata. Iya. Adik-adik kids zaman now gimana? Semua pada Keren buat kan? ini Kak Meli. Keren kan Kak? Itu kids zaman now-nya Tuhan. Oke deh adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa yuk. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak biar setiap nyanyian kami ini Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum untuk Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu.
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya kami ada sampai detik ini itu karena cinta Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Bapa yang baik, walaupun dari rumah kami tidak henti ya Tuhan Yesus, kami tidak mau berhenti untuk memuji Tuhan. Biar mulut kami, hati kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan apapun yang terjadi, kami tetap menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil, Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kalau sebentar lagi ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar ya Bapa, melalui hamba-Mu ini firman-Mu dapat disampaikan dan dimengerti oleh adik-adik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Shalom adik-adik, shalom papa mama, shalom kids zaman now. Gimana tadi posenya? 1, 2, 3, hai. Papa mama juga zaman now ya. Sekarang giliran papa dan mamanya. 1, 2, 3, hai. Oke. Adik-adik, ada yang suka main sepeda nggak? Ada? Wah, sama dong sama kakak. Kakak juga tiap hari kalau kerja naik sepeda biar sehat. Nah, tapi adik-adik kalau main sepeda jangan ke jalan raya ya. Bahaya, nanti ketabrak mobil. Jadi di komplek aja ya, jangan jauh-jauh ya naik sepeda. Nah,
Kalau lagi di jalan raya, pernah lihat nggak ada rambu-rambu lalu lintas? Ada yang pernah? Oh, udah pernah semua ya. Coba kakak mau tes nih. Ada yang tahu nggak ya? Rambu lalu lintas yang satu ini. Apa ya? Huruf apakah ini? Huruf P ya. Huruf P-nya disilang, dicoret. Artinya dilarang parkir. Pinter, dilarang parkir, hore. Yang berikutnya, lihat gambar berikutnya nih. Yang tadi huruf P, sekarang huruf kayak ular ya. Huruf apa adik-adik? Huruf S, ya huruf S-nya juga dicoret, disilang. Artinya dilarang stop, ya dilarang berhenti. Betul. Dua rambu-rambu lalu lintas ini kakak perhatikan paling sering dilanggar di jalan raya. Biasanya dia adanya di depan mall atau di depan pasar ya. Nggak boleh stop, nggak boleh parkir. Tapi paling sering dilanggar apalagi sama supir angkot ya. Suka naikin, nurunin penumpang. Penumpangnya juga panggil angkotnya di depan rambu lalu lintas. Padahal di belakangnya ada tulisannya dilarang stop, dilarang parkir. Masih aja berhentiin di situ. Padahal kalau melanggar membuat orang lain tidak nyaman ya. Jalanan bisa macet dan membahayakan penumpang itu sendiri. Dia bisa ketabrak loh adik-adik. Nah, coba lihat rambu lalu lintas yang berikut ini. Wah, gambar apa nih ya? Kayak gambar minus ya, simbol tanda kurang. Iya, ini artinya dilarang masuk. Dilarang masuk. Biasanya ada di depan jalan ya, jalannya itu hanya boleh dilalui satu arah, nggak boleh dua arah. Jadi kita kalau tidak searah kita nggak boleh masuk. Biasanya karena jalannya itu menyempit sehingga nggak bisa dua mobil lewat. Atau di tempat lain itu macet, jadi hanya jalanan itu yang dikhususkan untuk jalan satu arah. Nah adik-adik, rambu-rambu lalu lintas ini diatur dalam sebuah undang-undang. Nah, namanya Undang-Undang Lalu Lintas. Tepatnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adik-adik, pernah nggak ya bertanya-tanya, siapa sih yang bikin-bikin peraturan ini? Siapa ya? Yang bikin pemerintah. Waduh, susah banget nih pemerintah apaan ya? Nah, jadi kalau ada masalah atau kira-kira bakal membuat suatu masalah, masyarakat itu berkumpul sama profesor, sama ahli hukum dan lembaga-lembaga negara, mereka rapat. Nanti mereka bikin rancangannya ya kira-kira supaya nggak terjadi masalah, misalnya lalu lintas. Mereka bikin kira-kira harus 1, 2, 3, 4, 5 ada larangan-larangannya. Kalau udah diserahkan kepada Pak Presiden sama DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nanti mereka rapat-rapat lagi, rapat terus. Sampai akhirnya diputuskan, ditandatangani sama Pak Presiden sehingga peraturan ini memiliki kekuatan hukum. Nah adik-adik, kita semua warga negara Indonesia. Jadi harus wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tahu nggak? Hal ini sesuai sama firman Tuhan loh. Coba kita lihat firman Tuhannya ya. Ada di kitab Roma. Coba buka kitab Roma. Pasal
13 ayat 1. Bunyinya kita baca sama-sama ya, pelan-pelan ya, panjang memang gak apa-apa, pelan-pelan ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Waduh, panjang banget Kak. Ya. Kita bagi jadi 3 bagian ya. Bagian pertama itu tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Bagian kedua, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Bagian ketiga, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Adik-adik tahu nggak artinya takluk? Takluk itu sama artinya dengan tunduk. Coba, sekarang siapa yang bisa menundukkan kepala? Coba, menundukkan kepala. Wah, hebat. Ya betul, menundukkan kepala itu gini ya. Nah, betul. Biasanya kita menundukkan kepala kalau ada orang yang lebih berkuasa, lebih hebat di atas kita. Jadi kita tunduk ya, posisi kita berada di bawahnya. Kita harus takluk, harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Pemerintah, kata dasarnya adalah perintah ya, memberi perintah. Tapi untuk konteks di sini artinya adalah penguasa suatu negara. Nah, adik-adik, pemerintah negara Republik Indonesia siapa aja sih? Coba kita lihat wajahnya yang berikut ini. Nah, tahu nggak wajahnya siapa aja ini? Aduh, kecil-kecil ya. Tapi yang ini pasti tahu semualah. Wajahnya Pak Presiden, yang mana coba ditunjuk mana? Ya, namanya siapa sih? Siapa? Pak Jokowi, ya Joko Widodo ya nama lengkapnya. Berikutnya wajahnya Pak Wakil Presiden. Yang mana coba wajahnya Pak Wakil Presiden? Ya yang di sebelahnya, ya betul. Namanya siapa? Tahu nggak? Namanya Pak Ma'ruf Amin ya. Nah Pak Presiden sama Pak Wakil Presiden itu kalau bekerja mengatur negara kita yang luas ini dibantu oleh para menteri ya. Menterinya bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Nah coba lihat tuh gambar-gambarnya kecil-kecil ya di sebelahnya ya. Siapa yang tahu wajahnya Ibu Sri Mulyani? Ya siapa ya itu ya? Oh nggak tahu. Ya tapi yang SD pasti tahu, yang udah sekolah dasar. Ibu Menteri Keuangan, tahu nggak wajahnya yang mana? Coba tunjuk. Kalau nggak tahu tanya papa mamanya. Ya pasti tahu papa mamanya. Iya oke. Berikutnya buat yang lagi belajar di rumah nih pasti tahu wajahnya Menteri Pendidikan. Yang mana wajahnya Menteri Pendidikan? Coba ditunjuk. Ya, namanya siapa? Namanya Pak Nadiem Makarim. Ya, selanjutnya satu lagi coba kakak tes. Di masa pandemi COVID-19 ini yang paling sibuk Menteri Kesehatan. Coba cari yang mana ya Menteri Kesehatan ya? Ketemu? Ya itu dia. Namanya Dr. Terawan Agus Putranto. Nah ini semua menteri-menterinya ya. Selain para menteri, Pak Presiden juga dibantu sama Panglima Tentara Nasional Indonesia. Juga
Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan negara kita yang luas ini dari Sabang sampai Merauke ya. Nah coba kita lihat lagi tadi Roma 13 ayat 1. Jadi semua pemerintah ini tidak ada yang berasal, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Semuanya ini ditetapkan oleh Allah adik-adik. Mereka ada kepanjangan tangan Tuhan untuk mengatur hidup kita supaya kita bisa hidup damai, tentram, nyaman, aman ya. Oke, coba kita lihat gambar berikutnya. Nah, adik-adik lihat nggak? Gambar apa sih ini? Ini adalah gambar gembok. Ya, coba kakak jelasin dulu ya. Pesannya hari ini adalah kalau kita disiplin, kita sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada peraturan pemerintah, bukan karena kita takut dihukum ya, bukan karena kita takut didenda kalau tadi melanggar rambu-rambu lalu lintas. Iya adik-adik bisa didenda loh, kalau ada rambu-rambu dilarang stop, tapi kalian berhenti di situ, nanti dilihat sama Pak Polisi, prit gitu. Nanti ditilang, diambil surat izin mengemudinya, kemudian kalian harus membayar sejumlah uang, itu namanya didenda. Nah adik-adik, kita semua anak Tuhan harus mentaati peraturan bukan karena takut dihukum, tapi karena kasih dan kebenaran. Kasih dan kebenaran adalah dua dari buah-buah Roh Kudus yang kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu ya. Masih ingat gak? Pasti masih ingat ya. Pada saat kita mentaati peraturan, hanya karena kita takut dihukum, kita tuh kayak gembok yang dikunci ceklek gitu, gak bisa gerak. Kita melakukannya karena kita terpaksa ya, jadi melakukannya males-malesan. Kalau gak ada yang lihat, dilanggar deh. Tapi saat kita percaya pada Tuhan Yesus, kita kayak gembok yang dibuka, ceklik. Nah, gemboknya udah dibuka, sudah bebas, sudah merdeka, tapi kita ingat pelajaran Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah semua isi hukum Taurat ada di situ adik-adik. Jadi contohnya, kalau rambu-rambu lalu lintasnya dilarang berhenti, lakukan karena kamu mengasihi orang lain. Kalau aku berhenti di sini, nanti di belakang macet semua, orang-orang nunggu, ya. Atau kalau aku berhenti parkir di sini, nanti mengganggu. Jadi kita lakukan karena dasar kasih. Kita juga harus melakukan yang benar, harus hidup dalam kebenaran. Kalau kita melakukan yang benar, otomatis adik-adik dengan sendirinya kita hidup di dalam peraturan itu sendiri. Kita melakukan peraturan itu sendiri. Dengan sukarela, dengan sukacita. Ya adik-adik ya. Nah hal ini juga selaras dengan firman Tuhan yang ada di slide berikutnya. Ada di Roma 13 ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah. Tetapi juga oleh karena suara hati kita. Coba diam. Coba diam. Coba dengerin. Suara siapa sih yang ada di hati adik-adik sekalian? Suara siapa ya itu ya? Pasti suara Tuhan Yesus. Karena adik-adik setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Pasti itu suara Tuhan Yesus. Jadi marilah kita hidup dalam roh ya. Seperti Galatia 5 ayat 16. Marilah kita hidup oleh roh. Jadi kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Kita dengar suara Roh Kudus. Lakukan ya. Jangan sampai kita malah menuruti. Kita melanggar perintah-perintah Tuhan yang disampaikan melalui pemerintah kita. Nah adik-adik, inilah pesan kita hari ini, kita disiplin, kita patuh pada pemerintah tetapi bukan karena takut. Bukan saja karena takut dihukum, tapi karena kasih dan kebenaran, karena suara hati kita. Nah adik-adik,
Gimana sih caranya supaya dengar terus tuh suara Tuhan Yesus? Caranya tetap bangun mesbah keluarga ya. Jangan biarkan api itu padam. Biarkan terus menyala ya. Baca firman Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama keluarga. Pasti suara Tuhan Yesus terdengar dan Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan kita yang kuat, yang hebat dan besar. Adik-adik, kita juga mau belajar hari ini ya, satu lagu baru. Tadi kan udah belajar tuh lagu Kids Zaman Now. Sekarang kita belajar satu lagu judulnya Kuat, Hebat, dan Besar. Pelan-pelan aja kita latihan ya. Nanti adik-adik bisa ulang lagi di rumah. Yuk Bang Philip, yuk. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Coba diulang lagi deh ayat hafalannya, kan panjang tadi ya. Kita ulang pelan-pelan dari Roma pasal 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Oke, jadi sekarang kita tutup dengan doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah Allah yang maha besar, maha agung, maha pengasih dan penyayang. Tuhan Yesus, Engkaulah yang terkuat, Engkaulah yang terhebat, Engkaulah yang terbesar dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau yang ambil alih, dan kehendak-Mu saja yang jadi di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami belajar hari ini untuk patuh pada perintah, pada peraturan dan undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Mereka adalah kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Maka hari ini kami khususkan ya Tuhan untuk mendoakan mereka, pemerintah-pemerintah negeri kami. Mulai dari Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR dan MPR, TNI dan Polri. Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Berikan mereka roh yang takut akan Allah, supaya apa yang mereka tentukan dapat menjadi hal-hal yang mengatur kehidupan kami di negara ini, supaya berjalan dengan baik, dengan aman, dengan nyaman, damai, dan tentram. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan pemimpin-pemimpin di gereja kami ya Tuhan, terutama Bapak Pendeta Dr. Ferry Yosua Ginting beserta seluruh keluarganya. Kiranya Tuhan juga berikan dia iman percaya yang teguh, berikan kesehatan, berikan kekuatan, supaya ia boleh menjadi nahkoda kami semua di jemaat GBI Sunggal ini untuk berjalan terus mengikuti kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga mau mendoakan orang tua kami, supaya mereka juga diberikan kekuatan dan kesehatan. Engkau berikan jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi saat ini. Kiranya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu ya Tuhan, dan kami semua boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Adik-adik yang siap menerima berkat Tuhan, boleh diangkat tangannya ke surga, arahkan wajahmu menuju kemuliaan Bapa di surga. Semoga damai sejahtera Allah Bapa menyertai adik-adik sekalian,
kemanapun kalian melangkah, apapun yang kalian lakukan. Supaya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kalian semua mulai sekarang hingga selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. It's zaman now. Shalom adik-adik. Wah, pasti tetap sukacita dan semangat ya. Nah, berikut ini kita akan melihat tayangan video adik-adik sekolah minggu yang berhasil menghafalkan ayat hafalan minggu yang lalu. Berikut tayangannya. Hai teman-teman, nama saya Yuska. Saya kelas 2 SD. Saya akan membacakan hafalan minggu ini dalam kitab Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga dalam perkara-perkara besar. Terima kasih, Sandi. Hai teman-teman, nama saya Izra. Saya akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini dalam kitab Lukas 16 ayat 10a. Yang isinya teman-teman adalah barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Terima kasih teman-teman. Hai teman-teman, saya Yafa. Saya akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini di dalam kitab Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Terima kasih teman-teman. Happy Sunday. Halo semuanya, saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Berkata, Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Terima kasih semuanya. Bye. Nah, adik-adik sudah lihat kan tayangan video teman-temannya? Nah, bagi kawan-kawan yang belum mengirimkan video ayat hafalan, yuk mari dikirimkan. Karena setiap adik-adik mengirimkan video penghafal ayat hafalan, maka kita akan memberikan nilai 1 poin untuk 1 kali pengiriman video. Nah, nanti kemudian setiap video-video yang dikirimkan kita akan akumulasikan nilainya, dan siapa yang akan mendapatkan nilai yang paling banyak akan mendapatkan reward yang tertinggi. Nah, adik-adik, rewardnya akan kita berikan pada saat setelah masa pandemi berakhir dan kita kembali bergereja bersama-sama. Nah, adik-adik masih ada waktu, jangan patah semangat. Bagi yang belum pernah kirim, ayo kirimin. Mana tahu nanti setelah kita hitung semuanya, kita bisa menerima reward yang sama dengan teman-teman kita yang lain. Oke? Tetap semangat menghafal ayat firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan. Tetap semangat, sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Jesus loves me, this I know.